Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, kelas 8A, B, C, D, E, F, G. Pada pagi ini Ibu akan memberikan mata pelajaran PPKN. Anak-anak, untuk kelas 8A, B, C, yang memberi mata pelajaran PKN adalah Bapak Taufik, sedangkan D, E, F, G adalah saya. Tapi kami bersepakat bahwa untuk kelas 8, bab 1 saya yang memberikan materinya sampai dengan selesai bab 1. Kemudian bab 2 Pak Taufik sampai selesai. Dan bab 3 kami bersepakat untuk sama-sama memberikan materinya. Jadi guru mata pelajaran PPKN di kelas 8 ada saya dengan Pak Taufik. Ayo kita mulai buka LKS-nya dulu. Pancasila sebagai dasar negara, di bab 1 ya ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kita buka lagi. Apa itu Pancasila? Pancasila terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Kalau dijadikan 1, 5 dasar yang dijadikan pegangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang disepakati sebagai ideologi negara. 5 dasar itu apa aja ya? 5 sila itu apa aja ya? 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan. Kemudian bangsa Indonesia mempunyai 5 agama. 1. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. 5 agama ini telah disahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 5 ya, agama. Kemudian ada satu kepercayaan yang telah ditetapkan oleh MPR menjadi agama, yaitu Konghucu. Pada saat mantan Presiden Gus Dur menjadi presiden, Konghucu ini dijadikan agama, tapi bukan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45, tapi berdasarkan dengan ketetapan MPR. Ya, jelas. Kemudian sila yang kedua. Sila yang kedua artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu bahwa kita umat Tuhan atau umat yang memeluk dan percaya adanya Tuhan, kita mempunyai derajat yang sama, harkat dan martabat yang sama. Tidak ada yang membedakan suku, budaya, agama, ras, dan keturunan. Semua di mata Tuhan itu sama. Paham? Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang luas, dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari beberapa pulau, beberapa suku, beberapa adat, dan beberapa bahasa, serta 5 agama dan 1 kepercayaan yang dijadikan agama. Satu kesatuan ini merupakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus lengkap, dibacanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sila yang keempat. Sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena negara kita adalah negara demokrasi, jadi mengutamakan kebersamaan. Sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa kita hidup
di Indonesia khususnya harus saling menghargai orang lain. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, menghargai hak dan kewajiban. Jadi itu adalah 5 sila yang ada di Indonesia yang satu dengan yang lainnya selalu berkaitan atau selalu bergandengan. Ada urutannya, ya kan? Kita lanjutkan makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan sebuah landasan kehidupan bagi sebuah negara. Dasar negara merupakan tonggak berdirinya sebuah negara. Ibarat bangunan tanpa tiang akan roboh. Sama halnya dengan negara. Negara berdiri tanpa fondasi juga akan roboh. Jadi, dasar negara diperlukan bagi setiap negara. Pancasila dijadikan negara karena mempunyai nilai estetika. Dan isi yang terkandung dalam Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita luhur nenek moyang bangsa. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kita lanjut. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, jika kita membuat hukum, tidak boleh aturan-aturan atau hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila. Yang kedua, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dasar negara yang tertulis bisa undang-undang dasar, bisa undang-undang, bisa peraturan, bisa aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan yang tidak tertulis disebut konvensi. Paham? Yang tidak tertulis disebut konvensi. Nanti diperjelas lagi apa itu undang-undang dasar, apa itu konvensi di bab berikutnya. Yang ketiga, mengandung norma yang mengharuskan untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dan yang tercantum dalam sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah ada sejak nenek moyang kita ada. Contohnya apa ya? Nenek moyang kita dulu sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Itu berarti nenek moyang kita sudah mengenal adanya Tuhan. Tuh, masuk dalam sila 1. Kemudian nenek moyang kita zaman dahulu hidupnya selalu bergerombol, selalu berkelompok. Ada makanan satu dimakan secara bersama-sama. Kemudian kalau makanan itu habis, dia akan pindah lagi ke tempat lain. Tidak mungkin meninggal satu orang di tempat itu. Jadi diajak bersama. Itu yang disebut dengan nomaden. Jadi itu sudah menunjukkan kita hidup bergotong royong. Menunjukkan jiwa-jiwa Pancasila. Jadi Pancasila itu ada kapan? Sejak rakyat Indonesia ada. Sejak nenek moyang Indonesia ada. Kapan itu? Nah, kapannya tidak tahu. Mungkin zaman-zaman dulu atau anak-anak kita besok. Sejak rakyat Indonesia dilahirkan itu sudah mengenal jiwa-jiwa Pancasila. Oke, kita lanjut. Next. Arti Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, asas berdirinya negara Indonesia. 2. Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. 3. Dasar sumber tertib hukum nasional. Yang selanjutnya, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat itu adalah negara yang mempunyai kekuasaan penuh. Yang membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Karakter Pancasila itu yang bagaimana sih? Yang seperti kita, yang mempunyai kepribadian, yang mempunyai sopan santun, yang mempunyai tingkah laku bagus, yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan negara lain. Itu adalah karakter Pancasila. Sampai di sini paham kira-kira? Kita lanjut. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Landasannya,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang membuat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? PPKI, ya kan? Jadi Undang-Undang Dasar itu dibuat oleh PPKI. Kemudian yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden ada pada waktu itu masanya Orde Lama, masanya Presiden Soekarno. Kemudian Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Ini juga masanya Presiden Soeharto ini. Kemudian ketetapan MPR nomor 18, MPR 1998. Kita lanjutkan. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang tadi sebagai dasar negara, sekarang Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi terdiri juga dari dua kata. Idea, dalam bahasa Inggrisnya artinya pemikiran. Jadi idea itu dari bahasa Inggris. Artinya pemikiran atau gagasan. Sedangkan logos dari bahasa Yunani artinya pengetahuan. Kalau digabung, ideologi adalah suatu pemikiran, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Jadi setiap negara pasti punya ideologi. Nah, negara Indonesia punya ideologi juga yang namanya ideologi Pancasila. Kita coba lihat gambar ini. Nah, ini ideologi. Ini ada sebuah perahu. Perahu ini sedang berlayar. Jelas kalau perahu ini berlayar di laut. Ya. Perahu berlayar ini mempunyai pemikiran, mempunyai gagasan. Dia kalau tidak mempunyai pemikiran, tidak punya gagasan, nggak perlu berlayar. Dia diam aja. Kemudian supaya pemikirannya dan gagasannya nanti sampai tujuan benar, dia punya arah. Ya kan? Nah, arah pemikiran dan benar tujuannya tercapai dengan tepat. Nah, di dalam berlayar, perahu ini atau kapal ini selalu diombang-ambingkan oleh gelombang. Kalau gelombangnya besar ke kanan, dia akan ikut arus ke kanan. Kalau gelombangnya ke kiri besar, dia akan ikut ke kiri. Bahkan bisa terbalik. Supaya dia tidak diombang-ambingkan oleh gelombang, supaya dia berjalan tepat dengan arah pemikiran dan tujuannya tepat, dia membutuhkan apa ya? Coba kamu lihat ini. Nah, perahu membutuhkan layar supaya dalam berlayarnya tenang, nyampe di tujuan dengan tepat, dengan arah yang benar. Dia butuh layar supaya tidak diombang-ambingkan oleh gelombang. Nah, perahu ini kita ibaratkan dengan negara. Perahunya negara. Kemudian layarnya ini adalah ideologi. Pegangannya negara, ideologi. Negara Indonesia pegangannya adalah ideologi Pancasila. Jadi negara Indonesia juga punya tujuan. Bagaimana tujuan itu bisa tercapai supaya tidak diombang-ambingkan oleh negara lain? Dia punya ideologi yang disebut dengan ideologi Pancasila. Ya. Jadi ideologi Pancasila adalah pegangan bangsa Indonesia. Apa tujuan bangsa Indonesia? Tujuan bangsa Indonesia ada di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Tujuan bangsa Indonesia yang pertama adalah mensejahterakan rakyatnya. Rakyat Indonesia dikatakan sejahtera apabila 3 kebutuhan pokok terpenuhi. 3 kebutuhan pokok terpenuhi. Apa kebutuhan pokoknya? 1. Sandang. 2. Pangan. 3. Papan. Kebutuhan pokok manusia Indonesia atau rakyat Indonesia sesuai tidak harus sama, tapi sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Makanan tidak harus yang mewah,
Yang dia punya apa itulah kebutuhannya. Jadi sejahtera itu sesuai dengan kemampuannya. Makan yang apa mampunya bisa beli tempe ya tempe aja. Bisa beli ayam ya ayam, itu kemampuannya dia. Begitu juga sandang, pakaian yang kita punya. Kalau harganya 200 juta, kalau dia mampu bisa beli itu kemampuannya dia segitu bisa. Tapi kita nggak boleh niru-niru seperti itu. Yang kita mampu banyak beli 100.000, ya sudah 50. Itu dikatakan sejahtera sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia harus mengikuti pendidikan. Sehingga pemerintah mewajibkan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Atau wajib belajar sekarang sampai 12 tahun. Itu adalah program pemerintah. Yang ketiga, menjaga perdamaian dunia. Bangsa Indonesia tidak mau adanya peperangan, tidak mau adanya terjadi jajahan. Menjaga perdamaian abadi dan yang namanya ketertiban dunia. Tuh, tujuan bangsa Indonesia itu. Nah, dengan menggunakan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia bisa mencapai tujuan itu asalkan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa sih ideologi Pancasila itu? Apa sih ideologi itu? Kumpulan ide-ide atau gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang sifatnya sistematik sesuai dengan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan suatu bangsa. Kalau kita yaitu dalam kehidupan suatu bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sila-silanya. Itu ideologi Pancasila. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau mungkin kita bisa bertemu lebih enak cara ngomongnya daripada gini, ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa menerangkan dengan contoh-contoh yang lebih banyak, yang lebih nyantai, tidak seperti ini. Oke? Next, Ibu ada tugas. Kerjakan LKS halaman 7 dan 8. A. 1-15. Dan untuk kelas 8A, B, C dikirim ke Bapak Taufik. Untuk kelas 8 D, E, F, G dikirim ke Bu Evi. Tapi kerjakan dulu aja dulu. Kerjakan, kamu pelajari, kerjakan. Nanti kalau nggak bisa menulis apa yang nggak ngerti, bisa ke Pak Taufik atau ke Bu Evi aja, karena bab 1 Bu Evi yang nerangkan ya. Tuh. Jadi itu nggak usah dikirim dulu jawabannya, sudah difahami dulu, nanti baru terakhir Ibu ngadakan tugas ulangan yang Ibu ambil soal-soalnya dari LKS tadi. Sekarang dipelajari LKS-nya, nanti tugasnya sama-sama pada saat ulangan kita menggunakan Google Form. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.